Sanudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ayah bunda hebat dimanapun kalian berada. Jika kalian melihat video ini, artinya kalian berada di pusat KBM Channel, Born to Inspire. Kali ini saya sudah bersama dengan Ketua Boarding di Talenta Center Bogor, Pak Amir. Apa kabar Pak Amir? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum ayah bunda. Perkenalkan saya Amirul Mukminin. Mungkin di sini alhamdulillah diberi kesempatan untuk diberi amanat untuk menjadi kepala boarding Talenta Center Bogor. Nah, untuk berapa lamanya saya di sini? Mungkin nggak terlalu lama, cuma di waktu yang nggak terlalu lama itu saya mendapatkan banyak inspirasi lah di sini. Kurang lebih saya di sini 2 tahun, udah 2 tahun setengah lah. Luar biasa. Ya. Untuk sampai kepada 2 tahun yang luar biasa ini, kita kan banyak orang mengalami kesulitan untuk berada di boarding. Guru-guru sebelumnya yang tidak bisa menjajaki atau menerusi pekerjaannya. 2 tahun itu adalah waktu yang cukup lama bila kalian semua mengerti keadaan di boarding sendiri. Apa kira-kira yang memotivasi Pak Amir untuk tetap bertahan dan bisa berjuang sampai menjadi kepala di boarding itu sendiri? Mungkin motivasi pertama adalah orang tua. Doa orang tua yang selalu mensupport saya, mungkin dimanapun anak-anaknya berada, dimanapun saya berada, orang tua berharap bisa menjadi orang yang bermanfaat. Begitupun pula yang disampaikan guru saya teringat dengan kata-kata guru saya, pesan beliau, jadilah orang yang bermanfaat, jangan hanya menjadi orang yang sukses. Itu yang menjadi motivasi saya ketika saya sudah masuk di sini, dan di lingkungan ini saya merasa anak-anak membutuhkan saya, dan saya pun belajar dengan bersama anak-anak. Itu Pak. Masya Allah. Ada sedikit ini Pak, sedikit pertanyaan. Mungkin banyak sih, bukan sedikit. Terutama di guru-guru yang berada di sini. Kita sering mendapati kasus-kasus seperti anak yang sulit untuk mengalami perubahan yang baik dari sebelumnya. Kita mengetahui di sini ada siswa kita bernama Aji, kemudian Fadli, yang kira-kira orang di luar sana itu tidak akan mengira bahwa perubahan itu akan semakin cepat dan membaiknya itu sungguh sangat di luar pemahaman, kira-kira seperti itu. Itu program apa atau rancangan yang seperti apa gitu yang menjadi keunggulan tersendiri itu Pak? Oke, sebelumnya yang menjadi kelebihan boarding Talenta itu, kalau di luar sekolah berkebutuhan khusus yang mereka itu hanya lebih fokus ke terapi, kemudian dengan treatment ataupun stimulus yang bersama guru terapisnya. Nah, makanya di sini ada boarding. Itulah unggulan kita. Karena dalam boarding kita akan bentuk pola kehidupan anak-anak sebagaimana pola orang yang seharusnya, orang normal seharusnya. Karena anak-anak di sini yang mereka berkebutuhan khusus memiliki diagnosa yang sangat berbeda-beda, bahkan boleh diakui di sini itu anak-anaknya di luar apa yang kita duga gitu. Ada yang Down syndrome komorbid dengan retardasi mental, itu yang sangat-sangat luar biasa. Butuh butuh penanganan khusus dan butuh terapi yang sangat luar biasa untuk anak mereka. Maka dengan hadirnya boarding Talenta Center Bogor itu menjadi solusi untuk membentuk pola anak-anak yang mereka itu belum bisa mengenal atau belum bisa mengena ketika diterapi. Maka dibentuklah pola kehidupan mereka. Dibentuklah kita program ada namanya ADL, daily livingnya anak-anak, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kita program, kita pola mereka itu bagaimana aktivitas mereka itu layaknya seperti kita yang normal. Seperti itu Pak.
Sehingga diharapkan anak-anak yang mengikuti, yang awalnya tidak bisa mandi, tidak bisa kegiatan seperti kita, diharapkan dengan program kita terapkan, dengan pola yang rutin kita ajarkan kepada mereka, ada perubahan sehingga mereka itu bisa layaknya hidup seperti kita. Jadi bisa disimpulkan bahwa yang menjadi poin penunjang berhasilnya program itu adalah SDM-nya sendiri ya Pak ya. Ya. Di boarding sendiri selain SDM-nya yang luar biasa mumpuni, sangat kita akui dan sangat kita andalkan. Kira-kira fasilitas apa ini yang orang tua itu harus tahu yang ada di boarding itu sendiri Pak? Oke, yang pertama kita asrama. Asrama kita yang di boarding Talenta ini kita buatkan satu kamar itu kita siapkan untuk 2 atau 3 anak, 3 siswa. Ya, artinya mereka itu kita coba didik mereka untuk terbiasa dengan tidak canggung ketika tidur bersama keluarga, tidak sendirian gitu. Dan setiap kamar kita fasilitasi dengan kamar mandi untuk anak-anak yang mereka itu masih terkendala dengan toiletingnya atau toilet trainingnya, sehingga ketika malam hari ataupun dalam kegiatan harian tidak jauh lagi untuk mereka sampai ke kamar mandi. Dan juga di sini kita sediakan musola karena mayoritas di sini siswanya adalah muslim. Kita pun ajak mereka untuk beribadah sebagaimana layaknya muslim seperti kita. Dan alhamdulillah untuk guru-guru yang di sini, SDM yang menjadi pendamping anak-anak boarding, mereka mayoritas adalah backgroundnya adalah pesantren, sehingga ilmu yang mereka dapatkan dalam pondok pesantren mereka terapkan di sini, mengajarkan pada anak-anak. Mungkin saya bisa bilang anak-anak di sini dengan anak-anak yang mereka sekolah di luar biasa itu, mereka lebih rajin di sini karena jam 4 mereka sudah mulai bangun kegiatan sholat subuh sampai malam mereka baca Quran, ngaji. Meskipun mereka belum bisa tapi tetap mengikuti kegiatan. Itu salah satu fasilitas unggulan kita yang ngambil, menginduk dan mengadopsi ajaran yang ada di pondok pesantren, kita bawa ke sini. Luar biasa. Jadi bisa sedikit dikatakan Islamic boarding school seperti itu. Itu doa harapan kami. Semoga kami menjadi Islamic boarding school. Jadi anak-anak di sini itu yang mereka katakan tidak sama seperti mereka, dididik untuk terbiasa menjalani hidup-hidup itu layaknya orang normal. Betul. Dibiasakan bahkan lebih disiplin daripada orang-orang yang mungkin boardingnya disiplin gitu. Jadi yang dikatakan oleh Pak Amir itu adalah habit itu sendiri atau kebiasaan sendiri itu yang merubah karakter anak-anak di sini menjadi mandiri dan disiplin. Kemudian kita sering menemukan pertanyaan-pertanyaan seperti ini Pak. Karena kan anak-anak di sini itu memiliki diagnosa yang berbeda-beda dan kemudian memiliki tingkat kecemasan yang berbeda-beda. Betul. Nah, ketika tantrum itu kadang ada yang melukai diri sendiri, ada yang melukai teman-temannya. Kira-kira bagaimana Pak cara tim boarding atau guru-guru sekalian itu mengatasi masalah tantrum tersebut Pak? Pertama, ketika kita melihat anak tantrum, kita melihat spesifikasi anaknya. Kalau mereka yang cenderung melukai diri sendiri, maka kita tarik, kita amankan, kemudian kita buat mereka tenang. Baik itu kita peluk, kemudian kita elus pundaknya ataupun kepalanya, kita buat mereka tenang. Baik itu nanti kita kasih makanan atau kita pisahkan dengan yang lain di tempat yang sendiri yang buat mereka nyaman terlebih dahulu. Setelah mereka tenang, nyaman, kalau mereka yang bisa keluar verbalnya atau bisa diajak komunikasi, kita akan tanya, kenapa tantrum, kenapa marah-marah. Nggak boleh ya. Disitulah kita baru bisa memberikan mindfulness, masukan kepada anak-anak, menanyakan kenapa marahnya dan bagaimana, kenapa sampai marah dan sebabnya apa. Untuk anak-anak yang mereka belum bisa belum mengenal komunikasi ya, belum bisa diajak komunikasi, mungkin
kita lebih arahkan untuk mereka tenang terlebih dahulu, kita pisahkan kepada teman-temannya. Karena ketika anak satu tantrum, biasanya teman-teman yang lainnya kan ikut-ikutan Iya. tantrum. Maka kita pisahkan dari kerumunan anak-anak, kegiatan anak-anak, kita pisahkan, kita buat mereka tenang terlebih dahulu. Habis itu kita baru cari akar masalahnya. Kenapa sebab anak ini tantrum? Nah, biasanya anak-anak di sini tantrum itu sebabnya nggak jauh beda, Pak. Nggak jauh lah. Antara masalah makanan, lapar. lapar. Yang kedua karena mungkin sakit. Oh, Jadi iya. kalau mereka lapar, berarti kita kasih makan terlebih dahulu. Oh, ternyata iya. itu. Kalau sakit baru kita kasih obat, kita suruh istirahat terlebih dahulu. Tidak ikuti kegiatan. Agar ketika udah fit, baru kita ajak kegiatan lagi. Luar biasa. Seperti itu, Pak. Jadi dapat disimpulkan ayah bunda atau guru yang menitip pertanyaan ini bahwa ketika anak tantrum, cobalah kalian untuk tenang, biarkan mereka untuk meluapkan marahnya terlebih dahulu. Karena mereka itu tidak akan lama, hanya butuh kesabaran ayah bunda untuk menunggunya tenang, gitu Pak ya. Iya, Pak. Kemudian baru dimasukkan stimulus atau mindfulness ya Pak ya kepada anak tersebut supaya anak tersebut dapat mengerti kenapa dia marah atau meluapkan emosinya. Kemudian ya Pak, banyak nih dari kalangan teman-teman menanyakan saking luar biasanya kehidupan di boarding dengan macam-macam diagnosa anak yang berbeda-beda. Kira-kira ada cerita tersendiri tidak sih Pak di asrama itu sendiri? Oke, saya mungkin akan menyampaikan banyak sebenarnya cerita. Cuman yang membuat saya itu merasa goal dalam membimbing anak atau mendampingi anak, salah satunya adalah tadi disebutkan Aji Fadli. Yang mana ketika mereka baru datang itu Masya Allah dengan diagnosanya Aji sendiri dia Down syndrome dan komorbidnya Down syndrome berat, komorbid dengan retardasi mental yang sangat dan Aji itu sangat impulsif melukai diri. Jadi ketika marah lebih membenturkan ke kepalanya. Jadi kepalanya dibenturkan sampai itu memar di mana-mana kepala itu. Dan sempat dulu emang sebelum kesini robek bibirnya ya. Ya, ketika di sini pun meluapkan marahnya dengan memencet bibir sebelah kanannya itu sampai robek. Nah, dari situ menjadi tantangan besar saya bagaimana merubah anak ini supaya setidaknya kebiasaan atau perilaku yang sangat riskan seperti itu, sangat mengkhawatirkan seperti itu hilang. Akhirnya kita coba dengan treatment dan kita coba dengan terapi perilaku, terapi obat dan yang lainnya. Alhamdulillah lambat laun kurang lebih 1 tahun kita punya proses untuk merubah perilaku Aji itu. Luar biasanya sekarang alhamdulillah untuk impulsifnya, kemudian emosionalnya, perilakunya yang ketika kita kasih makan itu Pak, makanan mohon maaf bukan disuap tapi dilemparkan, terus ditaruh dituang, kemudian dimakan langsung itu. Sekarang alhamdulillah udah bisa makan sendiri. Kemudian perilaku dia yang suka melukai dirinya pun hilang, lambat laun hilang. Bahkan cenderung sekarang lebih suka senyum gitu, lebih bahagia. Alhamdulillah. Perilaku yang sempat dulu kita takutkan, alhamdulillah sekarang udah bilang. Pun demikian Fadli waktu masuk ke sini awal itu Masya Allah, beliau anak ini nggak bisa jalan cuman merangkak. Karena awal diagnosa dari dokter itu adalah cerebral palsy, sehingga struktur proprioceptifnya atau persendian tulangnya itu kaku dan tidak normal. Kita terapi dari bangun tidur sampai tidur lagi, kita ajak kegiatan naik turun tangga, kemudian kita terapi stimulus taktilnya, menginjak rumput, berjalan di tanah, berjalan pasir dan yang lainnya kita coba terapi dengan konsisten. Alhamdulillah sekarang Aji Fadli ini sudah bisa lari Pak. Yang awalnya dulu nggak bisa jalan, sekarang bisa lari. Bahkan orang tuanya pun saking senangnya, sekarang saya kewalahan Pak. Karena dulu mungkin dia nggak bisa lari, hanya bisa merangkak, sekarang bisa lari. Sekarang lari mana-mana. Alhamdulillah itu untuk Fadli. Pun demikian Fadli dulu sangat bermasalah di
makannya. Jadi kalau ada apa aja dimakan. Sekarang alhamdulillah lambat laun perilaku yang kurang baik seperti itu sudah hilang dan bisa memilih mana makanan yang layak dimakan dan tidak. Itu untuk Pak. Itu Masya Allah. Masya Allah. Jadi Pak, kebanggaan saya tersendiri melihat hasil yang terjadi kepada anak-anak yang saya lihat langsung gitu. Luar biasa. Ini sangat sulit untuk diterka oleh pemahaman biasa gitu, karena ini pengalaman yang tidak semua orang bisa merasakan gitu kan. Butuh apa namanya, benar-benar hati yang tulus, kemudian keikhlasan, kemudian rasa cinta yang luar biasa kepada anak-anak, hingga hal-hal atau proses yang kita perjuangkan itu bisa tercapai. Kira-kira Pak, untuk menjadi seperti Bapak, mungkin untuk menjadi konsisten gitu di dalam apa namanya, mendidik anak-anak gitu. Kira-kira ada program tersendiri tidak kepada guru-guru atau rekan-rekan supaya dapat memberikan apa namanya, kualitas mereka di dalam mendidik anak-anak itu minimal itu seperti pengalaman yang Bapak ceritakan. Oke, sebelumnya saya sampaikan, saya sendiri dulu tidak mengenal anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi awam. Saya masuk pertama kali di Talenta Center Bogor ini, awam saya. Saya nggak mengenal apa itu anak autis, apa itu anak Down syndrome, apa itu anak-anak retardasi mental, kemudian anak-anak cerebral palsy. Saya awam. Saya nggak tahu, Pak. Alhamdulillah di sini oleh pimpinan yayasan Dr. Yahya, kami diberikan pelatihan dengan 12 modul untuk meningkatkan kualitas ataupun pemahaman kami dalam menangani anak-anak berkebutuhan khusus. Sehingga setiap pelatihan kami ikuti itu, kami juga dibekali dan diberikan wawasan untuk mengenal, menangani, dan memberikan fasilitas untuk anak-anak di sini. Jadi untuk SDM yang di sini, semua akan, yang mereka awam, semua akan dibekali dan dikenalkan dan langsung terjun praktek melihat anak-anak. Sebenarnya saya di sini itu beruntung, sangat beruntung lah, karena bukannya saya mengajarkan, tapi saya juga dapat pengalaman dan pelajaran banyak di sini. Ya, jadi karena background saya sendiri sebenarnya adalah pondok pesantren, nggak pernah mengenal apa itu anak-anak berkebutuhan khusus. Di sini saya dikenalkan seperti itu. Pun demikian teman-teman di sini di setiap bulannya, setiap minggunya itu kita adakan upgrading. Berkumpul untuk membahas satu masalah yang terjadi pada anak-anak dan kita carikan solusinya. Pun juga setiap bulannya kita ada berkumpul dengan manajemen di sekolah untuk lebih kita leluasa menyampaikan inspirasi kita atau ide dan kritik ketika ada permasalahan di satu sekolah. Pokoknya luar biasa di sini, kita dinaungin dan diberikan fasilitas untuk kita bisa lebih interaktif, mengenal lebih dalam apa itu anak berkebutuhan khusus. Jadi kita diberikan pelatihan serta praktek langsung gitu di lapangan. Itu mungkin yang menjadi poin plus di sini untuk para guru. Maka jangan ragu ketika Anda mendaftarkan diri untuk menjadi guru di sini. Saya nggak bisa di sini dibekali. Dari Anda yang tidak tahu apa-apa, nanti sampai Anda keluar di sini bisa tahu, oh ini anak berkebutuhan khusus dengan diagnosa seperti ini. Saya rasakan di sini. Oh ini anak retardasi mental loh. Jadi kita lebih bisa mendiagnosa malah mungkin. Nah, lambat laun kita dibekali dari dokter Susi dengan dokter Yahya. Alhamdulillah, terima kasih untuk dokter Susi dan dokter Yahya karena memberikan kami banyak ilmu dan memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa lebih mengenal dunia anak-anak berkebutuhan khusus. Ya mungkin itu, Pak. Itu adalah program yang diberikan oleh yayasan, kemudian sangat bermanfaat bagi kami, sehingga di sini kita kurang lebihnya mengerti ya Pak ya, dan paham hal-hal tersebut. Untuk kedepannya Pak sebagai ketua boarding sendiri gitu, kira-kira ada program sendiri atau rancangan khusus gitu untuk kedepannya, apa nih kira-kira yang mau dicapai targetnya kira-kira? Ya saya harapkan mungkin goalnya kita itu kapan anak-anak yang mereka itu dipandang sebelah mata oleh masyarakat di sini, mereka bisa berbaur dengan masyarakat di sini. Maka program yang sudah kita canangkan dan mulai terjalan itu salah satunya setiap hari Minggu kita ajak anak-anak trekking Pak.
kita ajak jalan mereka mengelilingi desa, penduduk sekitar sekolah. Kita kenalkan, oh ini lingkungan yang berada di dekat sekolah, supaya anak-anak bisa lebih interaktif dengan masyarakat, dan masyarakat pun tidak canggung ketika melihat model perilaku anak-anak kita gitu, yang dengan gayanya mereka sendiri ketika ketemu orang, menyapa orang gitu. Jadi goalnya program untuk selanjutnya itu bagaimana mereka itu ketika keluar bertemu dan berinteraksi dengan masyarakat, mereka tidak canggung dan masyarakat bisa menerima. Itu yang menjadi goalnya kita, karena salah satu misi kita membuat mereka itu mandiri dan percaya diri dengan berakhlakul karimah. Itu salah satunya, Pak. Itu harapan kami dan harapan orang tua mereka juga. Itu, Pak. Ayah bunda yang satu harapan, tolong di like dan komen, karena semua orang berharap anak-anak yang mereka anggap biasa saja itu tidak diasingkan. Kebetulan ini Pak, kita alhamdulillah di marketing udah mulai podcast walaupun dengan seadanya. Ya, Alhamdulillah. Ini sangat memberikan wadah untuk mengenalkan sekolah kita, memberikan wawasan kepada seluruh yang menonton yang melihat video ini, bahwa anak berkebutuhan khusus itu tidak boleh dipandang sebelah mata, karena mereka juga punya kelebihan masing-masing. Everybody is unique, everybody is special. Setiap orang itu unik dan setiap seorang itu punya kelebihan. Luar biasa kata-kata. Karena di balik kekurangan terdapat kelebihan. Nanti tolong dipotong, jadikan reel di TikTok. Oke, ayah bunda dimanapun berada, itu hal yang luar biasa, tapi sangat singkat kita diberikan waktu. Semoga kedepannya media ini yang diharapkan mampu menjadi wadah untuk kita menimba ilmu dan mengerti masalah-masalah yang kadang orang malas untuk mengerti, bisa menjadi inspirasi. Seperti tagline kita, Born to Inspire. Oke ya bunda dimanapun berada, kita akan ketemu lagi dengan narasumber berikutnya. Ini saya merasa kurang ini, kita harus tag lagi bersama Pak Amir entah kapan gitu, karena ilmunya ini baru sekulit bawang yang kita terima, dalamnya belum sama sekali. Dan mohon dukungannya ayah bunda, karena awal kita akan mengalami hal-hal yang seperti ini, mungkin latar belakangnya redup atau voice-nya tercampur dengan kegiatan yang lain, tapi insya Allah dengan pedulinya ayah bunda terhadap akar masalah bangsa Indonesia, kita bisa sama-sama bareng-bareng untuk mensukseskan media pengetahuan di Indonesia. Itu saja ayah bunda, saya dan Pak Amir mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.